Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Alhamdulillahilladzi harrama ayyamal a'yadi dhiyafatan li ibadihi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi ja'ala al-jannata lil muttaqin. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wattaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. صدق الله العظيم. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, Alhamdulillahirabbil alamin menjadi kalimat yang paling tepat kita ucapkan pada momentum yang mulia pada pagi hari ini. Pasalnya Allah masih terus mengalirkan nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu, di antara nikmat kesehatan sehingga kita bisa hadir dan menikmati kebahagiaan Idul Fitri bersama orang-orang yang kita cintai. Banyak dari saudara-saudara kita yang tidak bisa merasakan aura dan kebahagiaan lebaran karena sakit atau sudah dipanggil terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapnya. Semua ini kita harus syukuri agar kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang kufur nikmat dan juga menjadi orang-orang yang menyesal karena nikmat Allah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu merasakan penting dan manisnya nikmat Allah ketika nikmat itu sudah tidak lagi bersama kita, seperti anugerah kesehatan yang kita rasakan saat ini akan semakin terasa nikmatnya ketika sakit sudah menghampiri kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini mari kita juga terus menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan tujuan utama sekaligus buah dari perintah puasa di bulan Ramadan. Sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Qur'an yang sangat masyhur tentang perintah puasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Sehingga bisa dikatakan bahwa hari ini setelah kita melaksanakan ibadah puasa dengan iman dan kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sikap ketakwaan sudah seharusnya bersemayam pada diri kita. Sikap itu diantaranya adalah keteguhan hati untuk menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya.
Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Momentum Idul Fitri kali ini menjadi waktu yang tepat bagi kita untuk mengumandangkan takbir sebagai wujud mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah zat yang paling besar. Tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang paling berhak atas segala apa yang terjadi di alam semesta, termasuk apapun yang terjadi pada diri kita. Kita adalah makhluknya yang lemah dan tiada daya, makhluk yang diciptakan dari tanah, yang proses penciptaannya memberikan pelajaran mendalam bagi kesadaran tentang siapa kita, di mana kita, dan akan kemana kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad khalaqnal insana min salsalin min tin. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Yang artinya sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian Allah melanjutkan pada ayat 13. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Yang artinya kemudian kami menjadikan air mani di dalam tempat yang kukuh, rahim. Selanjutnya Allah menjelaskan keagungan dan kekuasaannya, memproses terbentuknya jasad dan ruh kita pada ayat 14. Tsumma khalaqnal nutfatan khalaqatan fa khalaqnal khalaqatan 'alaqatan mudghatan fa khalaqnal mudghata idhama fa kasawna al-idhama lahma thumma ansha'nahu khalaqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang artinya kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang menggantung atau darah, lalu sesuatu yang menggantung itu kami jadikan segumpal daging, lalu segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah. 3 ayat ini menyadarkan kita untuk kembali merenungkan betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala dan betapa lemahnya kita sebagai manusia. Jika kesadaran ini kita tanamkan di dalam jiwa kita, maka bisa dipastikan kita akan senantiasa patuh dan takut karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ketiga ayat ini harus menyadari bahwa kita semua berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Kita berasal dari kondisi yang lemah dan kita akan kembali menjadi seseorang yang lemah. Kita akan melewati sebuah siklus yang berasal dari tidak ada dan akan kembali kepada ketiadaan kembali. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia akan mematikan kamu, dan Dia akan menghidupkan kamu kembali, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Takbir, tahmid, dan tahlil yang kita kumandangkan dari lisan di hari yang fitri ini, kita harus tancapkan juga di dalam hati kita. Takbir yang membesarkan nama Allah harus serta-merta mengecilkan nafsu dan kesombongan kita. Takbir tanda kebahagiaan Idul Fitri harus serta-merta menjadi tanda perubahan untuk menjaga kesucian ini. Takbir di Idul Fitri ini harus tumbuh dari dalam hati untuk menjadi pujian terbaik bagi penguasa alam semesta. Mari kita renungkan kembali doa saat ini dalam salat yang setiap hari kita baca. Ya Allah Tuhan kami, bagimu segala puji sepenuh langit dan bumi dan sepenuh barang yang Engkau kehendaki sesudah itu. Doa ini menjadi sebuah pengakuan kita atas kebesaran Allah yang lebih besar kebesarannya dari bumi dan seisinya. Doa ini sekaligus harus menyadarkan betapa kecilnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Karena itu, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, mari jadikan Idul Fitri kali ini sebagai renungan suci akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sekaligus tekad untuk menjaga kesucian diri setelah melalui kawah candra di muka perjuangan dan pendidikan di bulan Ramadan. Kita harus mampu menjadi pribadi yang paripurna setelah gemblengan puasa 1 bulan penuh. Dalam puasa, kita diajarkan untuk menahan diri, tidak makan dan minum, sehingga setelah puasa jangan lagi kita memakan yang bukan hak milik kita. Dalam puasa kita terbiasa dengan bibir kering karena kehausan, maka kita sayu karena keletihan, dan perut kita kosong menahan lapar. Sehingga jangan sampai ke depan tangan-tangan kita kotor karena berbuat zalim kepada orang lain. Pada Ramadan kita yang bisa khusyuk dalam sholat, sehingga jangan lagi setelah Ramadan kita juga khusyuk merampas hak orang lain. Pada Ramadan kita lihai membaca ayat-ayat Al-Quran, sehingga jangan sampai kita juga lihai dalam hal menipu orang lain setelah bulan Ramadan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Yang artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku kebenaran sebagaimana kebenaran, dan kuatkanlah aku untuk mengikutinya, serta tampakkanlah kepadaku kesalahan sebagai kesalahan, dan kuatkanlah pula untuk menyingkirkannya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Mari jadikan Idul Fitri kali ini Idul Fitri yang terbaik, karena kita tidak akan tahu apakah kita bisa bertemu dengan Idul Fitri di masa yang akan datang. Mari kita saling memaafkan dengan sesama atas segala dosa yang telah kita lakukan, untuk semakin menguatkan kesucian kita, terutama meminta maaf kepada kedua orang tua kita yang telah melahirkan kita ke dunia. Beruntunglah yang masih memiliki kedua orang tua. Mereka adalah jimat yang harus kita jaga. Mereka yang telah berjasa dalam kehidupan kita dan menghantarkan kita meraih kesuksesan kehidupan di dunia. Bagi orang tuanya yang sudah meninggal dunia, bukan berarti selesai bakti kita kepada mereka. Ziarahilah makam mereka. Berdoalah kepada Allah untuk mengampuni segala dosa dan menerima amal ibadahnya. Bukan harta, bukan jabatan, dan bukan materi dunia yang mereka harapkan dari anak-anaknya, namun untaian doa dan kebaikan para penerusnya lah yang mereka nantikan di alam kubur. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima doa-doa kita untuk orang tua kita. Allahumma amin. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, demikianlah khutbah Idul Fitri yang mudah-mudahan bisa menjadi renungan suci kita di hari yang fitri ini. Semoga amal ibadah kita selama bulan Ramadan dan hari-hari selanjutnya akan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijadikan golongan orang-orang yang kembali suci dan meraih ketakwaan. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal muqabbulin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihis salihin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayna wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahli sidqil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah
وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبي الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والميحان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر